Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rareka Setia dengan NIM 2212034 dan teman sekelompok saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 3J. Pada video kali ini kami akan praktek tentang konfigurasi PPPoE server. Untuk topologi pertama bisa dilihat. Di sini kami menggunakan satu router yang mana router tersebut dijadikan sebagai PPPoE server dan terhubung ke internet melalui jalur WLAN dengan WiFi Biloy lalu passwordnya bintang ganteng. Untuk Ether 1 dan 2 kita setting sebagai bridge sehingga jalur PPPoE server akan menuju ke interface bridge. Lalu pada Ether 1 kami hubungkan ke PCB sebagai PPPoE client dengan user PCB dan passwordnya 123. Next pada Ether 2 kami hubungkan ke PCA sebagai PPPoE client dengan user PCA dan passwordnya 123. Pada user PCA kami setting agar mendapat IP 20.20.20.1 dan untuk user PCB kami setting agar mendapat IP 10.10.10.1. Login ke router, lalu jika sudah masuk, kita bisa merubah identitinya. Di sini saya ubah menjadi Rara dan Elsa. Selanjutnya, buka menu interface, lalu kita ubah namanya. Ether 1 menjadi Ether 1 PCB. Lalu Ether 2 menjadi Ether 2 PCA. Dan WLAN 1 kita ubah menjadi WLAN 1 GW. Selanjutnya, klik Security Profiles, lalu kita pilih Dynamic Keys. Dan isi passwordnya seperti yang di topologi yaitu bintang ganteng, lalu apply dan OK. Selanjutnya klik tab interface lalu klik WLAN 1 GW dan untuk modenya station, lalu security profile-nya yang dibuat tadi. Selanjutnya scan wifi sampai ketemu wifi Biloy lalu connect, setelah itu apply lalu OK. Di sini ada tulisan R berarti sudah tersambung. Selanjutnya kita ke menu DHCP client agar WLAN 1 mendapat IP secara otomatis. Selanjutnya kita ke menu IP DNS lalu kita isi menjadi 8.8.8.8. Selanjutnya kita ke menu firewall. Klik NAT, lalu actionnya masquerade. Setelah itu chainnya src NAT dan out interface-nya yaitu WLAN 1 GW. Setelah itu apply lalu OK. Selanjutnya buka Neo Terminal untuk cek koneksi. Ping google.com. Berhasil. Selanjutnya kita ke menu bridge untuk membuat bridge. Klik tombol plus, lalu kita ubah namanya menjadi bridge PPPoE. Apply lalu OK. Lalu ke tab ports dan tambahkan Ether 1 dan Ether 2 ke bridge PPPoE yang kita buat tadi. Selanjutnya kita ke menu PPP. Lalu kita pilih tab secrets untuk membuat akun. Kita buat akun dengan user PCA, lalu passwordnya 123 dan servicenya PPPoE. Untuk local address-nya yaitu seperti di topologi yaitu 10.10.10.2. Untuk local address dan remote address-nya yaitu 10.10.10.1. Apply. Setelah itu kita buat untuk user PCB sama seperti tadi, tetapi local address-nya yaitu 20.20.20.2 dan untuk remote address-nya yaitu 20.20.20.1. Apply lalu OK. Setelah itu kita ke tab PPPoE servers lalu klik tombol plus dan kita buat servernya dengan nama PPPoE server. Lalu untuk interface-nya di sini kita pilih bridge PPPoE dan centang one session per host agar satu akun satu device. Selanjutnya kita konfigurasi pada PCA.
Kita klik setup a new connection, lalu pilih PPPoE dan masukkan user PCA dan password 123. Setelah itu tunggu hingga connect ke internet. Berhasil, lalu kita coba tes koneksi ke tokopedia.com. Koneksi berhasil. Kita bisa lihat IP-nya yaitu sama seperti yang kita setting tadi, yaitu 10.10.10.1. Untuk konfigurasi PCB sama seperti tadi, tetapi usernya PCB. Kita tunggu hingga koneksi berhasil, lalu kita cek tes koneksi dengan membuka lazada.co.id. Konfigurasi telah berhasil untuk PCB. Untuk IP-nya bisa dilihat yaitu sama seperti yang kita setting. Berikutnya yaitu topologi kedua. Di sini kita akan men-setting router sebagai PPPoE server dan PPPoE client. Saya akan melanjutkan konfigurasi PPPoE server dari topologi pertama, dan di topologi kedua ini router akan tetap menjadi PPPoE server dan juga terhubung ke internet melalui jalur Ether 3 sebagai PPPoE client. Dengan menambahkan new user PPPoE client dan men-setting interface pada PPPoE client menjadi Ether 3. Sehingga kita juga akan merubah settingan pada out interface firewall NAT menjadi Ether 3 untuk dapat menghubungkan PCA dan PCB ke jaringan internet sebagai PPPoE client melalui PPPoE server. Langsung saja kita praktekkan ke dalam aplikasi Winbox pada PCA. Langkah pertama, saya akan mendelete DHCP client WLAN 1 karena kita akan menggunakan Ether 3 sebagai PPoE server dan PPoE client. Next, setting PPPoE client sesuai dengan topologi jaringan, yaitu buka menu PPP, tambahkan interface PPPoE client. Kemudian pada menu general akan muncul secara otomatis dengan name PPPoE strip out 1. Setting interface menjadi Ether 3. Next, kita buka menu dial out, setting atau tambahkan user sesuai dengan topologi dengan membuat user PPPoE client sesuai dengan nama router. Di sini saya menggunakan R1, kemudian @um.net. Kemudian setting password sesuai dengan topologi yaitu 123. Jangan lupa untuk menceklis use peer DNS. Next, tes koneksi dengan scan running PPPoE dengan interface Ether 3. Jika sudah connect, klik apply, kemudian OK. Ketika settingan PPPoE berhasil, maka terdapat notifikasi tanda R yang artinya sudah running. Langkah selanjutnya yaitu setting firewall NAT out interface menjadi Ether 3. Buka menu firewall, pilih firewall NAT yang sudah kita setting pada topologi pertama. Kemudian setting pada menu general dan out interface menjadi Ether 3. Klik apply, kemudian OK. Next, lakukan tes koneksi jaringan internet pada new terminal aplikasi Winbox. Di sini saya melakukan tes ping ke google.com. Jika berhasil, konekkan PCA dengan jaringan internet PPPoE server dan PPPoE client yang sudah kita setting tadi. Buka menu setting pada PCA, kemudian pilih network dan internet, kemudian remove dial up yang sebelumnya. Lakukan dial up kembali dengan mengklik set up a new connection. Pilih connect to the internet, kemudian pilih broadband PPPoE,
Dan masukkan username yang sudah kita setting pada topologi pertama, yaitu PCA dengan password 123, kemudian klik connect. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa PCA telah terkoneksi dengan internet. Kemudian, cek status IP address pada PCA. Di sini bisa dilihat bahwa PCA secara otomatis IP address-nya menjadi 10.10.10.1. Sekarang saya akan melakukan tes browser pada PCA dengan membuka website tokopedia.com. Nah, bisa dilihat bahwa tes browser pada PCA sudah berhasil. Kemudian, konekkan PC B dengan jaringan internet, PPPoE server, dan PPPoE client, sama halnya dengan PCA. Lakukan dial up kembali dan pilih broadband, PPPoE. Masukkan username dan yang sudah kita setting pada topologi pertama, yaitu PCB dengan password 123. Klik connect. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa PCB telah terkoneksi dengan internet. Kemudian, kita lakukan cek status IP address pada PCB. Di sini bisa dilihat bahwa PCB secara otomatis IP address-nya menjadi 20.20.20.1. Sekarang saya juga akan melakukan tes browser pada PCB dengan membuka website lazada.co.id. Nah, bisa dilihat bahwa tes browser pada PCB sudah berhasil dan sudah terhubung dengan jaringan internet. Berikutnya yaitu topologi ketiga. Di sini kita akan men-setting router sebagai PPPoE server dan klien dari PPPoE melalui jaringan internet WLAN 1. Dan di topologi ketiga ini, router akan tetap menjadi PPPoE server dan juga terhubung ke internet melalui jalur WLAN 1 sebagai PPPoE client. Dengan mengubah settingan interface PPPoE client menjadi WLAN 1 untuk dapat menghubungkan PCA dan PCB ke jaringan internet sebagai PPPoE client melalui PPPoE server. Langsung saja kita praktekkan ke dalam aplikasi Winbox pada PCA. Setting wireless interface WLAN 1. Buka menu wireless. Pada interface WLAN 1, setting wireless mode menjadi station bridge. Kemudian, ubah security profile wireless menjadi default. Setelah itu, klik apply. Scan WiFi yang akan kita gunakan yaitu PPPoE client, kemudian konekkan. Jika sudah connect, setting interface PPPoE client interface WLAN 1. Buka menu PPP. Pilih interface PPPoE client yang sudah kita setting pada topologi sebelumnya. Ubah interface PPPoE client menjadi WLAN 1. Klik apply, kemudian OK. Langkah selanjutnya yaitu setting firewall NAT out interface menjadi WLAN 1. Buka menu firewall, pilih firewall NAT yang sudah kita setting pada topologi sebelumnya. Kemudian, ubah settingan pada menu General dan Out Interface ubah menjadi WLAN 1. Klik Apply, kemudian OK. Next, konekkan PCA dengan jaringan internet, PPPoE server, dan PPPoE client yang sudah kita setting. Buka menu setting pada PCA. Kemudian pilih network dan internet, kemudian remove dial up yang sebelumnya. Lakukan dial up kembali dengan mengklik set up a new connection. Pilih connect to the internet. Kemudian pilih broadband PPPoE dan masukkan username yang sudah kita setting pada topologi pertama yaitu PCA dengan password 123.
klik connect. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa PC A telah terkoneksi dengan internet. Sekarang, saya akan melakukan tes browser pada PC A dengan membuka website tokopedia.com. Nah, bisa dilihat bahwa tes browser pada PC A sudah berhasil. Kemudian, konekkan PC B dengan jaringan internet, PPPoE server, dan PPPoE client, sama halnya dengan PC A. Lakukan dial up kembali dan pilih broadband, PPPoE. Masukkan username yang sudah kita setting pada topologi pertama, yaitu PCB dengan password 123. Klik connect. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa PCB telah terkoneksi dengan internet. Sekarang saya juga akan melakukan tes browser pada PCB dengan membuka website lazada.co.id. Nah, bisa dilihat bahwa tes browser pada PCB sudah berhasil dan sudah terhubung dengan jaringan internet. Sekian praktikum dari 3 topologi jaringan yang sudah saya, Elsa Kristi Aprilia, dan teman saya, Rara Eka Septia jelaskan. Juga kita praktekkan dalam aplikasi Winbox dengan mengkonfigurasi PPPoE server dan PPPoE client untuk dapat menghubungkan PC atau laptop ke jaringan internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.